Kalian pernah lihat nggak sih kafe yang ngebolehin anjing atau kucing masuk? Yap, fenomena kafe yang pet-friendly ini lagi ngetren banget, dan ini mengubah cara kita nongkrong sekaligus cara orang berbisnis. Tapi di balik gemesnya para anabul yang lagi main-main itu, ternyata banyak banget loh yang perlu kita bahas, dari soal desain, kebersihan, sampai tantangan budayanya. Jadi, apa aja sih yang perlu kita tahu soal revolusi kafe ramah hewan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat nangkep semangat di balik tren ini. Ini bukan lagi soal boleh atau enggak bawa hewan ke tempat umum, tapi soal cara pandang kita yang udah bergeser. Hewan peliharaan sekarang dianggap bagian penting dari hidup kita, bahkan dianggap sebagai guru. Oke, kita bedah dari akarnya dulu ya. Biar ngerti kenapa fenomena ini bisa muncul, kita harus lihat dulu gimana hubungan kita sama hewan peliharaan itu berevolusi secara mendasar. Di Indonesia, kita punya istilah yang khas banget. Anabul, alias anak bulu. Satu kata ini aja udah nunjukin pergeseran yang gede banget. Hewan peliharaan bukan lagi cuma penjaga rumah, tapi udah dianggap kayak anak sendiri, bagian dari keluarga. Ikatan emosional inilah yang jadi bahan bakar tren sosial dan ekonomi baru ini. Dan ternyata, ikatan ini bukan cuma perasaan doang loh, ada sainsnya. Banyak riset ngebuktiin kalau interaksi sama hewan peliharaan itu bisa nurunin hormon stres, namanya kortisol, dan sebaliknya, ningkatin hormon bahagia, yaitu oksitosin. Ya, pantas aja kan, para pemilik anabul ini pengen bawa sumber kebahagiaan mereka kemana-mana, termasuk pas lagi ngopi. Nah, ngelihat ikatan emosional yang sekuat ini, para pebisnis jelas nggak mau ketinggalan dong. Mereka nggak cuma buka kafe biasa, tapi menciptakan model bisnis yang sama sekali baru. Dan ini tuh bukan cuma di sini aja. Ini tren global loh. Coba lihat contoh di Swedia ini. Ada grup restoran namanya Aveni Familjen. Mereka bukan cuma ngebolehin anjing masuk, tapi sampai nyediain menu khusus. Ada sup ikan kort, dan yang paling unik, ada bir anjing, non-alkohol dari kaldu sapi. Kepikiran nggak sih? Bener-bener perlakuan VIP. Dan jangan salah, ini bukan cuma buat lucu-lucuan. Satu porsi makanan anjing di sana harganya Rp81.000. Wow! Ini bukti kalau pasarnya tuh serius banget, bahkan premium. Para pemilik anabul ini rela keluar uang lebih demi bikin hewan kesayangan mereka senang. Kalau di Indonesia, model bisnisnya malah lebih gokil lagi. Kita ambil contoh Pavilion Dog Cafe di Malang. Mereka itu bukan cuma kafe, tapi udah kayak one-stop solution buat pecinta anjing. Kamu bisa interaksi sama anjing yang terlatih, ada menu buat kamu dan anabulmu, ada tempat pelatihan, penitipan, bahkan sampai grooming. Jadi ini bukan lagi tempat ngopi, tapi sebuah destinasi. Tapi kan nyatuin hewan, manusia, sama makanan di satu tempat itu, PR banget ya. Kebersihannya gimana, kenyamanannya gimana. Nah ternyata ada cetak biru atau blueprintnya buat ngerancang ruang yang higienis dan nyaman buat semua. Kuncinya, zonasi. Ruangannya harus dibagi-bagi dengan pinter. Pertama, ada zona hewan dominan, biasanya dekat jendela atau outdoor. Kedua, wilayah campuran. Ini area transisi. Dan yang paling penting, ketiga, wilayah steril. Ini area dekat bar dan dapur yang sama sekali nggak boleh ada hewan. Pemisahan kayak gini krusial banget buat jaga higienitas. Nggak cuma soal zona, pilihan materialnya juga krusial banget. Coba bayangin, lantainya dibuat anti-slip biar nggak licin. Sofa-sofanya pakai kulit sintetis yang kalau kotor, tinggal lap, beres. Kaki furniturnya juga sengaja dibuat tinggi biar gampang dibersihin kolongnya. Terus dipasang juga air purifier buat ngatasin bulu rontok dan bau. Detil-detil kecil kayak gini yang bikin semuanya tetap bersih dan nyaman. Oke, dari tadi kita ngomongin yang keren-kerennya aja ya. Tapi tren ini juga punya tantangan yang kompleks banget. Apalagi kalau kita bicara konteks Indonesia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apalagi buat kita di Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim. Kafe yang ramah hewan, terutama anjing, itu bisa dapat sertifikasi halal nggak sih? Ini tantangan budaya dan agama yang nggak bisa dianggap enteng. Jadi, kata auditor halal jawabannya bisa, tapi syaratnya ketat banget. Pertama, area hewannya harus benar-benar terpisah dari ruang makan utama. Kedua, pengunjung yang habis interaksi sama hewan wajib mensucikan diri dulu sebelum masuk lagi ke area makan. Dan ketiga, SOP kebersihannya harus super jelas buat mencegah kontaminasi. Sulit? Banget, tapi bukan berarti nggak mungkin. Masalah berikutnya, dan ini nggak kalah penting, adalah soal regulasi. Saat ini, kafe hewan di Indonesia itu klasifikasinya cuma sebagai usaha kuliner biasa. Nggak ada aturan spesifik yang ngatur soal kesejahteraan hewannya atau standar kesehatan khusus. Jadinya ada gray area, ada area abu-abu yang lumayan riskan. Nah, karena nggak ada aturan yang jelas, muncul deh beberapa kekhawatiran serius.
Pertama, soal kesejahteraan hewan. Apa hewan-hewan di sana nggak stres atau kecapean? Kedua, soal kesehatan publik. Ada risiko penyakit zoonosis, penyakit yang bisa nular dari hewan ke manusia, kayak kurap atau kudis. Tanpa panduan resmi, semua ini jadi tanggung jawab penuh si pemilik usaha. Oke, jadi kita sampai di intinya nih. Di satu sisi ada peluang yang besar banget dari tren ini, tapi di sisi lain ada tanggung jawab yang sama besarnya. Gimana cara menyeimbangkannya? Jadi, ini kayak dua sisi mata uang gitu. Di satu sisi, ada peluang buat masuk ke pasar yang sangat loyal, membangun komunitas yang kuat, dan mempererat ikatan manusia dengan hewan. Tapi, di sisi lain, ada tanggung jawab besar soal standar kebersihan yang super ketat, fokus ke kesejahteraan hewannya, dan yang paling mendesak, perlunya aturan main yang jelas dari pemerintah. Dan pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kita semua kan? Seiring kota kita terus berubah, gimana caranya kita bisa ngerancang ruang bersama yang gak cuma mengakomodasi, tapi juga menghormati ikatan kita sama Anabul, sambil tetap menjaga keamanan, kebersihan, dan rasa hormat buat semua orang. Ini tantangan desain sosial yang seru banget buat kita pikirkan ke depannya.